Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Aku perlu melakukan beberapa pekerjaan, baiklah aku akan melakukannya. Jadi aku seorang satpam di sebuah toko. Salah satu hal besar tentang posisiku adalah aku tidak bekerja untuk toko itu sendiri. Aku bekerja untuk divisi keamanan di perusahaan. Itu berarti aku memiliki manajerku sendiri yang terpisah dari manajer toko manapun. Retail adalah industri yang dibayar rendah. Ini juga berlaku untuk manajer toko. Ini juga berarti sebagian besar orang yang menerima menjadi manajer melakukannya karena mereka baik-baik saja dengan potongan gaji, selama mereka bisa memerintah orang-orang di sekitarnya. Ini juga berarti manajer toko menjadi marah dan bingung ketika mereka mengetahui kalau mereka tidak dapat memerintahku, karena mereka bukan bosku. Setelah 1 atau 2 bulan, kami biasanya mencapai kesepakatan yang tidak terucapkan. Hidup jauh lebih mudah jika kami semua rukun. Ini membawaku ke sekarang. Kami mendapat toko baru dan wakil manajer beberapa bulan yang lalu, dan mereka dengan cara yang sama. Pertama, mereka ingin aku bekerja di kasir, sehingga mereka bisa menghemat uang untuk staf. Dan kemudian mereka ingin aku membantu mereka di lantai toko. Sekarang aku memang membantu, biasanya dengan mengangkat barang berat atau membantu pelanggan. Tetapi itu adalah bagian dari keseluruhan bagian, membuat hidup satu sama lain lebih mudah, bukan karena aku harus melakukannya. Kedua manajer tampaknya tidak benar-benar memahami hal ini. Mereka ingin aku memindahkan seluruh lorong furnitur. Aku membantu dengan beberapa, tetapi punggungku sakit pada saat itu. Jadi aku bilang aku tidak bisa berbuat lebih banyak. Wakil manajer kemudian memberitahu aku, mungkin jika aku melakukan beberapa pekerjaan, punggungku akan berhenti sakit. Aku kemudian mengetahui manajer toko juga melaporkanku kepada manajerku karena tidak memindahkan lorong furnitur. Ini benar-benar membuatku kesal, tetapi aku mengambilnya ke dalam hati. Kalian lihat, kedua manajer tidak tahu kalau aku tahu mereka mencuri. Sejauh yang aku ketahui, perusahaan itu meniduri kita semua. Jadi selama mereka hanya mengambil sedikit seperti minuman energi atau sedikit makanan, aku tidak peduli. Tetapi karena mereka ingin aku melakukan beberapa pekerjaan, aku melakukannya. Aku menghabiskan beberapa hari berikutnya melalui CCTV bulan terakhir, mengcopy disk dari rekaman apapun yang mereka curi, dan dengan cermat membuat catatan tentang siapa, kapan, apa, dan di mana. Wajah mereka ketika manajerku dan bos mereka datang, dan mengatakan mereka perlu pertemuan pribadi dengan mereka untuk beberapa masalah keamanan. Benar-benar indah. Aku tidak tahu apa yang dikatakan dalam rapat atau yang diputuskan. Itu hanya beberapa hari yang lalu. Dan ketika itu di tingkat manajer toko, perlu melalui beberapa tinjauan dan rapat. Tetapi keduanya tiba-tiba jauh lebih baik untukku. Cerita kedua. Oke, aku akan mendapatkan faktur untuk mobilku. Beberapa latar belakang. Jadi aku baru saja membeli mobil antar negara bagian. Sekarang di Australia, setiap negara bagian memiliki aturan pendaftaran mobilnya sendiri. Kita tidak dapat tinggal di satu negara bagian dan mendaftarkan mobil kita di negara bagian lain. Mobil yang kubeli berada di KLD dan aku berbasis di NSW. Penjual setuju untuk mengirimkan mobil kepadaku tanpa registrasi sehingga aku tidak perlu mengendarainya antar negara bagian sambil mengotak-ngatik transfer registrasi. Jadi ceritanya dimulai setelah aku menerima mobil. Aku memeriksa situs web layanan NSW dan menelpon saluran informasi untuk memastikan aku memiliki semua dokumen yang diperlukan yang memiliki semua informasi yang benar. Penjual atau detailku, tagihan penjualan, asuransi, dan lain-lain. Setelah mengumpulkan semua dokumen ini, aku pergi ke servis NSW untuk mendapatkan plat nomor baru untuk mobilku. Seperti yang aku yakin kita semua tahu, tempat-tempat semacam ini lambat dan aku harus menunggu beberapa saat untuk sampai ke garis depan. Ketika aku sampai di sana, aku menyerahkan semua dokumen kepada petugas di konter. Orang itu melihat mereka selama beberapa detik dan mengatakan dokumen-dokumen ini tidak benar. Sekarang aku memiliki tagihan penjualan dengan persyaratan kontrak penjualan yang memiliki semua informasi yang mereka butuhkan untuk mengubah pendaftaran. Namun karena transaksi berlangsung antar negara bagian, aku menandatangani salinannya dan mengirimkannya ke pemilik aslinya melalui email. Dia mencetaknya, menandatanganinya, dan mengirimkan kembali melalui email. Birokrat bersikeras karena ini bukan salinan asli yang ditandatangani, itu tidak cukup baik. Namun mereka mengatakan faktur dari penjualan asli akan baik-baik saja, dan tidak harus ditandatangani. Jadi aku pulang ke rumah dengan Word, membuat dokumen tampak seperti faktur dengan menyalin informasi dari bon penjualan, kembali ke layanan NSW, dan mendapat registrasi dan plat nomorku. Beberapa orang perlu belajar menggunakan otak mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.